semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Positif, podcast sore inspiratif. Balik lagi sama aku, Dea Alivia. Positif, podcast sore inspiratif. Nah, jadi hari ini aku bakal bahas podcast yang beda banget temanya. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial banget. Ada guest star kita, the one and only Kang Atep, mentor aku di Sekolah Fitra. Halo Kang Atep, selamat sore. Selamat sore Dea. Oke, apa kabar nih Kang Atep? Jangan canggung-canggung atuh Kang, santai lah. Ini kan podcast sore yang menginspirasi gitu buat penontonnya. Iya, betul. Alhamdulillah kabarnya baik ya Kang ya? Alhamdulillah baik. Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini Bandung lagi cuacanya lagi simpang siur nih, kadang hujan, kadang panas gitu. Tapi Kang Atep sehat ya? Alhamdulillah sehat selalu lah, mendampingi menti-menti ya yang bagian di Sekolah Fitra yang sebentar lagi mau Usai ya, mau copot jabatan nih dan mau ganti ke batch 4 ya. Insya Allah. Amin. Oke, jadi Kang Atep, kita bakal bahas apa nih hari ini? Oke, hari ini kita akan ngebahas talent mapping. Oke, kita bakal bahas talent mapping. Dan tentunya untuk penonton teman-teman yang ada di rumah, ini tuh sebenarnya penting apa ya, untuk digali sebenarnya buat kita, apalagi untuk generasi Z nih ya. Ya, betul. Oke, boleh deh sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama Kang Atep lebih jauh. Boleh silakan Kang Atep. Oke, perkenalkan semuanya pemirsa Sekolah Fitra ya. Saya Atep Puja Trihartono, panggilannya biasanya Kang Atep ya. Oke. Ya sekarang di Sekolah Fitra dan juga bergerak juga di talent mapping kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat ya bukunya kayak gitu. Oke, bisa dilihat ya bukunya, udah baru mulai aja udah marketing nih. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Kang Atep. Menurut Kang Atep, talent mapping itu apa sih? Oke. Mungkin dia pernah mendengar kata pemetaan bakat? Belum sih, baru pemetaan Indonesia aja sih. Oh gitu, oke. Nah, talent mapping itu ya singkatnya itu pemetaan bakat gitu ya. Nah, nanti kita tahu gitu bakat kuat kita apa, bakat lemah kita apa gitu ya kalau di talent mapping. Begitu juga potensi diri kita juga apa gitu. Sifat kita yang alamiah, yang produktif. Nah, kurang lebih itulah gambaran talent mapping. Oke, jadi menurut Kang Atep, apakah semua manusia itu dilahirkan dengan bakat atau bakat itu harus diasah, digali dulu nih biar ternyata aku berbakat gitu? Oke. Setiap orang itu memiliki bakat ya. Allah itu sudah membekali manusia gitu ya dengan bakatnya masing-masing. Itu kan pasti kalau membekali kan nggak di pertengahan ya, pasti di awal kayak gitu ya. Dari awal ya. Dari awal. Nah, cuman banyak dari kita itu tidak menyadari gitu ya memiliki bakat itu. Nah, itu ya itu makanya kita harus banyak eksplorasi, mungkin banyak berdoa juga ya menunjukkan bakat kita itu apa kayak gitu. Kalau berdasarkan pengalaman Kang Atep nih, kenapa sih manusia masih banyak yang kurang menyadari atau mungkin kurang interesting menggali bakat mereka gitu? Ya, di Indonesia mungkin kan banyak sekali ya. Kalau Teh Dea nih mengenal bakat itu apa contohnya? Mengenal bakat, kalau saya sih belum terlalu mendalami tentang mengenal bakat diri ya. Cuman saya pribadi, saya suka nyanyi, saya suka main musik. Oke. Nah, kebanyakan di Indonesia kan yang disebut berbakat itu yang tadi disebutkan Teh Dea ya. Nah, di talent mapping bukan hanya itu aja yang disebut memiliki bakat itu. Nah, yang memiliki bakat itu bisa misalkan orang yang jago jualan, itu berbakat. Orang yang senang berpikir, nah itu juga bisa disebut berbakat. Kenapa gitu Kang? Orang suka berpikir, kenapa disebut mereka itu berbakat? Oke. Nah, mungkin dia pernah kenal atau dengan siapa gitu. Orang ini pemikir ya, kreatif gitu ya. Orang ini sukanya menganalisis gitu. Kan itu beda ya. Nah, ada yang bakat otaknya ke kreatif, ada yang ke analisis, bahkan ada yang nggak suka mikir kayak gitu. Oke. Pernah ini? Pernah. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, itu juga di talent mapping termasuk ada bakatnya juga. Tapi kalau pemikirnya cenderung yang overthinking gitu gimana Kang? Ya itu berarti harus ini maksudnya harus bisa mengontrol pikiran kita kalau itu ya. Oh, berarti bukan bakat gitu ya? Ya itu maksudnya overthinking bukan bakat, justru kita kalau kita udah tahu nih
bakat kita apa. Nah, di talent mapping itu kan ada yang bakat thinking tuh. Biasanya kan orang yang bakat thinking ini suka mikir nih. Ya. Nah, justru dengan kita sadar nih bakat kebanyakan kita thinking, nah terkadang emang menimbulkan masalah overthinking itu. Nah, kalau kita udah sadar nih, oh ternyata saya teh terlalu overthinking nih gitu ya. Udah mah terlalu terus over kayak gitu ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan apa? Menghambat kita untuk melakukan sesuatu kayak itu. Nah, dengan tahu bakat kita lebih bisa sadar, lebih bisa mengerem gitu ya apa yang menjadi kontrol diri kita kayak gitu. Ada nggak nih buat teman-teman yang ada di rumah tips untuk nggak overthinking? Karena mungkin untuk sebagian orang yang suka berfilsafat nih, kayak contoh kecilnya aja mencari tahu tentang sesuatu yang mungkin notabene itu retoris atau malah justru nggak ada jawabannya. Ya sebenarnya kalau cukup mau tahu doang nggak masalah gitu ya. Nah, sebenarnya sih lebih ke ada manfaatnya nggak kayak gitu ya buat kita, kayak misalkan sebelum manusia diciptakan ada apa sih gitu. Iya, yang paling sering terdengar tuh ayam atau telur dulu nih yang ada di dunia. Sebenarnya sih manfaatnya buat kita apa gitu, tahu itu? Mungkin lebih ke fancy aja sih, Kang. Nah. Cuman karena emang kitanya dasarnya suka pemikir kan, tadi yang seperti yang Kang Ate bilang, itu tuh sebenarnya bakat atau enggak. Walaupun kadang perintilan-perintilan itu enggak terlihat penting. Oke. Nah, sebenarnya kan kayak gitu teh, maksudnya teh gak begitu bermanfaat gitu ya buat kita. Oke, cukup tahu aja kayak gitu ya. Gitu. Mungkin nanti untuk bahas detailnya nanti kita lihat contoh. Oke, tapi saya kepo nih, ada statement bumi itu bulat atau bumi itu datar. Bahkan itu tuh sempat dijadikan untuk bahan debat kalau untuk SMA dulu. Nah, itu tuh apa bisa disebut bakat juga kalau cuma untuk mencari tahu bumi itu bulat atau bumi itu datar? Oke, mungkin ada beberapa orang ya yang menyukai sejarah mungkin ya. Ada yang menyukai tentang alam gitu ya. Science. Nah, itu nanti di talent mapping juga ada bakatnya gitu ya. Orang yang suka dalam hal sejarah gitu atau masa lalu nanti kita spill di ini belakang. udah mulai panas nih pembicaraannya. Nah, menurut Kang Atep tujuan dari talent mapping ini apa sih? Perlu nggak sih kita untuk melakukan talent mapping ini? Oke. Sebenarnya talent mapping ini banyak manfaatnya ya. Misalkan untuk pribadi itu mungkin untuk karir ya. Kita mau berkarir di mana atau pilih jurusan apa gitu ya kalau di pendidikan. Kalau di organisasi mungkin kita bisa tahu gitu, oh karyawan ini cocoknya di divisi apa atau mengerjakan apa kayak gitu. Itu guna dari talent mapping. Atau di pendidikan misalkan, wah anak saya ini berbakat ini, ya berarti kan harus difasilitasinya apa kayak gitu ya. Oke. Disesuaikan kayak gitu. Tapi saya dengar-dengar juga nih Kang, ada nih anak SF yang magang di sini bareng sama kita, itu lintas jurusan. Jadi dia masuk ke divisi yang beda sama jurusannya. Kayak ada anak sosiologi yang sekarang justru malah ambil divisi sebagai multimedia production. Itu Ya. gimana? Ya tidak masalah. Jadi sebenarnya kan mungkin orang tuanya memfasilitasi dia di jurusan sosiologi tersebut. Ya. Tapi dia malah terjun ke dunia dia sendiri yang dia suka tentang multimedia production. Oke. Jadi sebenarnya bakatnya dia itu di mana gitu. Ya sebenarnya sih kita harus menanyakannya ke orangnya, dia kenapa pilih jurusan itu, kenapa tertariknya ke bidang multimedia gitu ya. Nah, itu kita harus tahu dulu alasannya gitu. Oke. Nah, manfaatnya sendiri apa nih kalau kita udah melakukan talent mapping ini? Oke. Mungkin bisa merasakan ya, maksudnya tuh yang nggak kelihatan ya, misalkan. Apa tuh? Nggak kelihatan? Astral gitu? Bukan ya? Bukan. Beda ya? Ya misalkan kalau kita udah tahu kekuatan kita gitu ya, terkadang kita tuh lebih percaya diri kayak gitu ya, lebih tidak membandingkan gitu ya satu sama lain. Kadang kan, wah itu bisa ini bisa itu, saya bisanya apa gitu ya. Kayak saya tuh nggak bisa apa-apa. Nah sebenarnya dengan kita tahu kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, justru kita tuh lebih penghargaan ke dirinya tuh lebih tinggi kayak gitu, lebih pede, lebih menerima diri dan lain-lain. Jadi kita bisa apresiasi ke diri kita sendiri gitu ya Kang.
Nah, kalau perbedaan talent mapping untuk perusahaan dan untuk diri kita sendiri itu signifikan banget nggak sih, Kang? Kelihatan banget nggak sih? Oke. Ya itu ya tadi peruntukannya mungkinnya untuk talent mapping pribadi mungkin kita tahu gitu ya bakat-bakat secara personal gitu ya. Saya bisanya apa, mungkin ya nanti cocoknya melakukan aktivitas apa kayak gitu kan. Nah, kalau mungkin di perusahaan nanti bakat ini cocoknya nanti job desk-nya apa, kerjanya di divisi apa kayak gitu. Harus sesuai gitu ya, Kang? Ya mungkin ini ya idealnya mungkin ya kadang kita itu pengen kan ya melakukan sesuatu yang kita sukai kayak gitu ya. Oke. Nah itu salah satunya didukung dengan bakat yang kita sukai juga, bakat kuat kita gitu kan. Oke, karena notabene nih dia sendiri juga sukanya sebenarnya cenderung ke musik atau ke ya musik sih, nyanyi sama main musik gitu ya. Tapi justru di SF ini ambil divisi content creator. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh tapi juga nggak sejalan gitu, Kang. Gimana tuh? Tidak sejalannya bagaimana? Karena kan kalau seperti tadi kan Kang Ate bilang bakatnya di mana nanti diarahkan cocoknya ke job desk apa gitu. Nah kalau aku nih bakatnya nyanyi, job desknya ngedit gitu. Oke. Jadi ini ya di SF kan ini ya pasti ini ya maksudnya tuh setiap pemagang kan punya tujuannya ya. Oke. Jadi udah tahu gitu konten kreator mau ngapain kan. Misalkan mau nyanyi ya kita juga bisa aja gitu ya. Tapi bukan berarti harus selalu nyanyi kan kayak gitu. Tapi kan terfasilitasi kayak sekarang misalkan penyanyi kan suka tampil kan ya kayak gitu. Dia suka tampil atau enggak? Biasa aja sih. Atau mending kerja di belakang layar? Saya terima semua sih, mau di depan mau di belakang, yang penting kerja mah dapat cuan gitu. Okay. Yang penting halal gitu, Ya, oke. Untuk apa? Untuk intensi rendah sih masih bisa aja. Cuman nanti kalau misalkan harus di belakang layar misalkan ngedit gitu ya, harus gadang malam, gimana itu? Bisa nggak kayak gitu? Bisanya maksudnya gimana nih? Ya kalau misalkan bekerja di belakang layar gitu terus menerus gitu selama seminggu gitu. Kalau itu berarti kan harus digali dulu, Kang, karena kan semua kan proses gitu kan. Iya. Kalau dia sendiri memilih mana? Kalau pribadi sih mending di depan layar sih kayaknya. Itu maksudnya tuh terkadang kita ya punya pilihan tapi nggak bisa memutuskan kayak gitu ya. Kadang ya udahlah apapun gitu ya. Nah coba maksudnya tuh mencoba memilih kayak gitu ya. Okay. Nanti kan kita tahu ternyata walaupun kita juga harus mengeksplorasi semuanya ya kayak gitu. Jadi kita tahu mana yang disuka, mana yang enggak kayak gitu. Nah, tapi apakah sesuatu yang kita suka itu melulu disebut bakat? Ya sukanya suka apa dulu atau suka siapa kayak gitu. Apa kan kita sedang membahas apa, bukan siapa gitu kan. Ya sukanya apa dulu? Kalau misal suka ngomong, suka masak gitu, itu disebut bakat gitu. Oke, di talent mapping ini mungkin tadi ya dibatasi sukanya itu ke sifat gitu ya, ke aktivitas yang produktif, yang alamiah lah ya, biasanya spontan kayak gitu ya. Sifat alamiah yang spontan. Contohnya apa tuh, Kang? Misalkan gini apa? Dia kamu cepet jadi MC, jadi moderator gitu. Langsung gercep ya tanpa mikir. Spontan. Coba sekarang kamu jadi moderator. Itu yang kan? Secara sifat gitu ya? Ya itu bisa dari dorongan sifat gitu ya. Secara alamiah kan itu kan secara spontan kamu gak banyak mikir kan sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira di umur berapa nih kita harus melakukan tes talent mapping tersebut? Oke. Tes talent mapping paling minimal bisa dilakukan di usia SMP kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu paling minimal ya. Mungkin bagusnya itu setelah SD. SMP. Kalau di Indonesia ya soalnya kebanyakan di kita dari SD SMP kan tidak banyak mengeksplorasi gitu ya. Kebanyakan kan kegiatan di sekolah gitu itu lagi ya. Tapi kalau di sekolah sendiri tuh kayak justru anak SD itu lebih banyak gitu loh, Kang. Jadi ada kayak namanya ekstrakurikuler gitu, dan itu nggak cuma tentang seni, bahkan di bidang olahraga, ada di olimpiade gitu. Oke, itu kan seminggu sekali ya kayak gitu, nggak
Maksudnya itu Oh, berarti nggak disebut explore juga ya? ya mungkin eksplornya harus lebih banyak gitu ya maksudnya. Jadi kebanyakan memang di Indonesia ini belum banyak mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dilakukan tes misalkan pas SD, nah itu kurang tepat kayak gitu. Jadi minimal seminal-minalnya SMP gitu. Oke, berarti Mulai umur SMP ke atas SMP gitu ya. Nah, kalau di bawahnya tugas orang tuanya atau tugas Mengarahkan. fasil atau gurunya yang mengobservasi anaknya kayak gitu. Oke, jadi nih anak mau diarahin kemana gitu Nah, ya? ini anak-anak nih kayaknya nih suka marah-marah nih kayak atau Itu bakat juga tuh Kang, suka Enggak sih, marah-marah? marah-marah enggak. Atau bahkan suka ngerosting gitu, itu bakat juga ya? ya itu mungkin punya ini ya punya bakat tertentu ya yang Itu bakat terpendam sih kayaknya Kang. Nah oke, nih ada nih menurut Gallup Internasional terdapat 34 tema bakat. Kok banyak banget ya Kang? Kira-kira tuh apa aja sih Kang bakatnya? Nah itu tadi ya yang disebut dengan bakat produktif. Nah talent mapping mungkin ini ya mereferensi atau mengadopsi dari Gallup itu ya, dari Gallup Organization. Nah ada 34 bakat produktif gitu ya, atau sifat produktif kayak gitu. Nah misalkan ada bakat futuristik gitu ya. Nah itu orang yang suka berpikir ke depan, suka memikirkan perencanaan, besok ngapain ya, seminggu lagi ngapain Oke, ya, futuristic. tahun depan ngapain ya, kayak gitu. Banyak bermimpi lah biasanya kayak gitu. Tapi itu disebut bakat gitu? Disebut bakat, namanya bakat Oh, futuristik. kalau anak Gen Z nyebutnya halu Kang biasanya. Oh itu yang ini ya. Beda ya? Beda itu mungkin semua bakat yang ada di talent mapping ini positif ya gitu ya. Oke, positif. Berarti kalau negatif bukan bakat gitu ya? Ya bukan sih. Oke, bukan. Selain futuristik ada apa lagi gitu Kang? Misalkan apa ya, relator misalkan, ada namanya relator. Nah relator ini orang yang suka ini berteman kayak gitu ya, akrab gitu ya dengan teman-temannya. Emang kadang temannya juga banyak kayak gitu, teman SD-nya masih kenal gitu, teman SMP-nya masih kenal. Itu salah satu bakat relator ya. Jadi suka menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya? Bukan orang baru, tapi suka menjalin hubungan kayak gitu. Suka menjaga hubungan? Nah, bisa jadi menjaga hubungan. Nah, kalau menjalin sama orang baru ada namanya WOO namanya. Apa itu WOO kan? Nah, itu kalau ketemu orang baru itu senang kayak gitu. Jadi, kalau WOO sama relator bergabung, orangnya SKSD biasanya. Oke, SKSD itu bahasanya anak-anak Gen Z banget ya, SKSD. Dia termasuk yang mana nih, relator atau WOO? Saya jadi diri saya sendiri aja, Kang. Jangan direlatorin, jangan ke di WOO-in. Mau jadi dia sendiri aja. Oh, kalau dia apa? Belum ya? Tetap belum dipaksa tahu. jawab ya, relator aja kali ya. Kayak belum tes talent mapping juga kan? Kalau menurut Kang Atep dia apa nih? Ya, lebih pastinya tes dulu nanti ya. Oh harus, jadi semua manusia, semua makhluk hidup itu harus tes gitu Kang? Ya nggak harus juga, biar kita lebih tahu, Biar kredibel lebih aja cepat. gitu ya. Nah, jadi talent mapping ini kan untuk menemukan bakat di dalam diri kita sendiri ya Kang. Nah, kalau ada nih anak yang misalkan dia tuh nggak pintar ngegambar nih, dia nggak berbakat dalam menggambar, tapi anak itu tuh mau latihan terus sampai dia tuh bisa ngegambar gitu. Apakah dia pintar gambar itu nantinya, apakah dia bisa menggambar itu nantinya bisa disebut sebuah bakat gitu? Oke, bisa disebut bakat, bisa juga mungkin karena kompetensi mungkin ya. Nah, kita harus di bakat itu ada ciri-cirinya yang disingkat dengan 4E. Oke. Yang pertama, tahu nggak? Iya. Enggak kan? Oh, apa enggak. tuh? Kasih tahu boleh lah. Yang pertama itu enjoy. Enjoy. Apakah dia menikmati dengan aktivitas itu? Yang kedua easy, dia merasa mudah melakukan hal itu kayak gitu. Yang ketiga excellent, hasilnya bagus nggak gitu ya? Bisa dikatakan bagus nggak nih? Menghasilkan karya nggak kayak gitu? Oh, yang menghasilkan karya yang keempat ya, itu earn ya. Nah, dia menghasilkan apa? Entah itu menghasilkan karya atau menghasilkan uang atau materi kayak Jadi gitu. kalau excellent tuh lebih ke Dia tuh jago gitu ya di situ kayak gitu. Oke, tapi bisa disebut earn itu kalau sudah menghasilkan karya. Menghasilkan. Nah tadi ya ciri-cirinya 4E itu, apakah dia merasa enjoy nggak di situ, di menggambar itu kayak gitu,
Kalau misalkan memenuhi 4 itu, ya itu bisa disebut bakat kayak gitu. Oke, kalau dibilang anak itu mau berlatih, berarti mungkin kan enjoy ya, berarti dia mau menikmati prosesnya. Tapi kalau dibilang easy, kalau dari awal orangnya itu nggak bisa, kan nggak bisa disebut easy kan? It's hard to learn. Kayak apa ya? Sesuatu yang kita nggak suka dan kita nggak bisa itu pasti susah buat diri kita sendiri gitu. Kayak dia pernah nggak punya teman, misalkan, oh dia kerjanya tidur di kuliah, tapi saya udah belajar dari malam, tapi dia kok nilainya lebih gede ya? Kok kayak mudah gitu ya menjawab. Oke, pernah banyak gitu kan. Nah itu kan dia merasa mudah, kita merasa sulit ya gitu. Itu kan suatu kelebihan dia ya. Easy-nya itu kayak gitu. Dia mudah mempelajari itu, tapi kita harus berjuang kayak gitu. Itu yang membedakan. Oke, kalau dalam diimplementasikan ke anak yang belajar menggambar tadi itu gimana, Kang? Soal easy. Ya kalau gambar sih sebenarnya gampang aja gitu ya. Misalkan saya saya gitu ya. Saya jujur aja nggak bisa menggambar gitu ya. Sama sih, Kang. Walaupun mau dibayar berapapun, pasti gambar saya jelek kayak gitu. Oke. Jadi kalau anak tersebut mau berlatih tapi dia tidak merasa itu mudah, apakah bakal masuk ke dalam 4 nilai yang tadi enjoy, easy, earn, dan excellent tadi itu? Ya kemungkinan kalau dia tidak merasa mudah, dan kemungkinan juga dia tidak menikmati kayak gitu. Oke. Gitu. Kan jadi gini, kalau anak itu mau belajar berarti kan dia menikmati prosesnya, Kang, gitu kan. Tapi kalau untuk easy-nya mungkin setiap orang kan berbeda-beda nih. Ada yang kayak gambar orang aja cuma bisa bikin stickman, bikin rumput aja cuma segitiga gini doang kasih garis. Gambar gunung gini doang, bentuknya kerucut gitu kan. Nah, itu kan pasti bakal jadi suatu proses yang sulit gitu. Tapi kalau kita nggak melengkapi 4 aspek itu tadi, apakah bisa disebut bakat juga? Ya enggak sih kayak gitu. Karena di bakat itu harus ada enjoy-nya kayak gitu. Jadi ada menikmati gitu ya, bukan karena disuruh gitu ya, bukan karena emang ada kemauan gitu, dan juga emang mampu gitu. Tadi secara kompetensi ya kayak gitu. Kayak gitunya gimana nih, Kang? Easy-nya belum terjawab nih. Ya dia kalau ngegambar itu lebih gampang gitu ya, nggak harus pakai penggaris, nggak harus pakai Oh, jadi itu mau dilewatkan ke jalan yang mudah gitu. Maksudnya lebih ke jalan pintasnya aja biar gampang untuk dia belajar gitu. Atau gimana nih? Ya mungkin banyak dari kita gitu ya, punya teman gitu ya, kok dia ngegambar itu gampang banget gitu ya, hasilnya bagus. Hasil caranya juga sama gitu, tapi dia lebih bagus kayak gitu. Menurut dia gampang gitu mah, menurut kita susah kan ya, itu kan kalau mungkin versi dia, menurut dia mudah, ini bisa dikatakan dia berbakat menggambar. Saya walaupun hasilnya mendekati bagus mungkin ya, tapi menurut saya ini sangat sulit gitu ya, sangat menguras tenaga, energi, dan lain-lain. Itu enggak ini. Oke. Tapi saya penasaran nih. Itu kan tadi kita menggambarkan orang lain ya. Kalau ke diri saya sendiri kan saya suka nyanyi. Saya suka nyanyi, saya enjoy, saya merasa itu mudah saya lakukan. Dan saya juga dibilang jago juga, ya bisa lah kan, bisa ya. Tapi untuk menghasilkan sebuah karya belum. Jadi apakah itu disebut bakat? Kenapa belum menghasilkan karya? Belum sampai ke tahap itu sih, Kang. Oke. Apakah semua orang kalau misalkan mau disebut, oh kamu berbakat nih, harus menghasilkan karya dulu? Kalau gitu banyak banget dong, Kang, orang yang ngeklaim nantinya dirinya tuh nggak berbakat. Oke, mungkin di sini ya ukuran karya kadang kan referensinya beda-beda gitu ya. Wah, saya tuh sudah berkarya kalau ternyata lagu saya tuh sudah viral, udah viral, kan beda-beda gitu. Wah saya udah bisa menyanyi di atas panggung, itu ada sebuah karya juga. Oh, jadi nggak harus sesuatu yang dia ciptakan sendiri gitu ya, Kang? Nggak harus kayak gitu. Tapi harusnya udah ada buktinya kayak nyanyi tadi di panggung gitu ya. Oke, jadi udah mulai. Sekecil itulah maksudnya tuh. Dari yang range paling kecil dulu ya. Jadi gitu nih gambarannya buat teman-teman. Semoga bisa lah menggambarkan gimana nih bayangannya talent mapping dan bakat itu tadi. Nah, jadi setelah ngomongin tentang Gallup International tadi yang punya 34 bakat, boleh banget nih kita bakal spill hasil tes talent mapping itu sendiri. Nah, di sini kan tadi ya menyinggung 34 tema bakat. Nah,
Di sini bisa dilihat ada 34 tema bakat. Nah, di sini menggambarkan bahwa 1 sampai 14 itu bakat yang kuat kayak gitu ya. 34 atau 7 terendah atau 14 terendah itu bisa dikatakan bakat lemah gitu. Kenapa gitu, Kang? Kalau dari bawah sampai 7 ke bawah itu disebut bakat rendah? Oke, bisa kita contoh dulu ya. Nah, orang yang bakat kuat nih, yang tadi ya ideation, dia suka mikir ide-ide baru, hal kreatif kayak gitu, atau developer nih, orang yang suka ngajarin gitu ya, ngebantu orang gitu ya, pengen mengembangkan, dia lebih ini ya, lebih suka gitu ya, lebih mudah gitu dibanding dengan lemah gitu. Misalkan dia Disiplin. lemahnya disiplin. Nah, bayangan dia nih kalau dia disiplinnya lemah, apa yang terjadi biasanya? Biasanya disiplinnya lemah tuh gak tepat waktu gitu, suka teledor karena gak disiplin itu tadi, karena gak tepat waktu itu tadi gitu. Oke. Mungkin tadi ya kadang tidak tepat waktu tadi ya. Terus terkadang mungkin Tidak bertanggung jawab lah sama tugas yang diberikan gitu, mungkin kalau disiplin. oke. Itu menurut Teh Dea ya. Ya, Nah, kalau bertanggung jawab nih, di sini ada responsibility gitu. Nah, biasanya nih orang yang responsibility itu dikasih tugas misalkan A gitu. Biasanya dia tahu-tahu beres kayak gitu ya. Kayak gitu. Misalkan dia rendah di WO nih. Tadi apa WO itu? apa gitu Kang? Singkatannya? Sudah dikasih tahu ke saya? Oh, belum ya? Belum, WO iya. itu Atau gimana? winning order offer ya. Winning? Order offer. Order offer. Other offer. Nah, kalau WO-nya kuat, dia kalau ketemu orang baru itu biasa aja gitu ya. Malahan emang dia itu seneng gitu ya. Kalau WO-nya rendah, dia kalau ketemu orang baru itu butuh waktu kayak gitu ya. Gak bisa langsung menyapa, gak bisa langsung berhadapan kayak gitu. Mungkin bahasa sekarangnya introvert extrovert bukan? Beda lagi kayak gitu ya. Oke. Itu aja Kang yang bisa diambil nih dari 1 sampai 14 dan Atau Teh 7. Dea mau yang mana? Kayaknya apa ya? Yang interesting, analytical. Oke. Nah, ini kan analitikalnya di bawah ya, misalkan. Analitikalnya kuat gitu ya. Dia suka berpikir secara logika gitu. Secara masuk akal, ini masuk akal nggak gitu. Oke. Alasannya gimana sih? Nah, emang dia biasanya berpikir logik lah gitu. Masuk akal atau enggak kan kalau yang orang tidak analitikal biasanya, oh ya nggak apa-apa, nggak ada data juga percaya-percaya aja kayak gitu. Nah, Oke, itu disebut dengan orang yang memiliki bakat analytical analytical yang rendah. rendah kayak gitu. Tapi ada nggak sih kalau analytical yang tinggi, analytical yang kuat gitu? Ada. Analytical yang kuat, Ini kan tadi analytical di sini dikategorikan sebagai bakat yang rendah. Nah, kalau yang kuat itu ada atau enggak? Atau memang ada kan tiap orang nanti urutannya beda-beda. Nanti bisa aja dia itu oke, jadi misalkan dia itu misalkan mana sih? Nah, misalkan apa di sini ya? Nah, signifikasinya misalkan nomor 1 nih. oke, menggambarkan saya gitu, Kang. Misalkan ya, Oke, suka misal. tampil gitu ya, suka diapresiasi gitu ya, suka dipuji gitu ya. Kalau nggak dipuji teh berasa hampa gitu ya hidupnya Oh kayak gitu. gitu. Ini lagi ngomongin saya atau ngomongin Bukan. diri sendiri nih, Kang? Bukan ini signifikan saja nih, misalkan Oke. bakat signifikan. Jadi di tabel ini tuh sesuai dengan urutan tes kita masing-masing Iya. gitu ya. Jadi nanti setiap orang urutannya bakal beda-beda kayak gitu. Kalau competition sendiri itu apa, Kang? Ya competitionnya misalkan yang tinggi ya atau yang kuat ya, dia tuh emang suka berkompetisi ya, suka ikut lomba, pengen Oke. jadi yang terbaik ya. Misalkan ada wakil KM dan KM dia pengen jadi KM, pengen ada yang juara 1 dan 3 dia pengennya juara 1. Pokoknya punya daya saing apa, Ya, ya. pengen bersaing, Jiwa kompetisinya tinggi gitu pengen, ya. pengen jadi yang terbaik gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ada lagi kan hasil tes talent mapping. Oke, surprise. Tada, apa ini, Kang? Talent mapping itu ada namanya peta bakat kayak gitu. Ini bukan sama yang kayak tadi ya? Kalau yang tadi itu hasilnya, ini petanya gitu. Ya. Oke, boleh dijelasin Kang dari thinking, influencing, relating? Nah, nanti kita bisa lihat nih, yang kuatnya itu kita di thinking, suka berpikir gitu, atau influencing, kita suka mempengaruhi,
striving, kita suka apa? Punya ini ya, punya di sini api ya. Jadi emang punya bergerak sendiri gitu ya, atau permintaan orang lain tergantung nanti merah sama kuningnya gitu ya. Atau relating nih, suka berhubungan dengan orang. Nanti kita bisa lihat merah kuningnya banyak di mana nih. Tapi kalau untuk yang bagus itu warnanya apa, Kang? Merah? Yang bagus gimana? Hasilnya gitu. Hasilnya. Yang disebut kuat itu yang merah kuning. Oke. Yang merah kuning. Jadi kalau yang itu tembus pandang itu putih? Putih ini jadi biasa-biasa aja kayak gitu. Oke. Menghasilkan ide bisa, cuman ya biasa-biasa aja kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk tes talent mapping, jadi gambarannya kayak gini. Menarik sih kalau buat aku. Ada lagi nggak nih Kang yang mau di-spill? Oke, nah. Oke. Ini nanti kita tahu nih aktivitas apa yang harus kita lakukan. Misalkan tadi ya, kamu ini lebih ada pengakuan juga, ada minat juga ya di sini hasilnya. Nah, saya benar nih, kamu suka apa? Misalkan di sini suka apa kamu? Suka menginformasikan nih. Suka makan nggak ada ya Kang? Suka makan ada nggak ya? Nggak ada, oke. Di sini kayak di ujung. Nah, nanti kamu tahu aktivitasnya apa. Misalkan kamu suka memotivasi orang nih. Motivator. Nah, nanti mungkin caranya di motivator, atau kamu suka apa di sini spiritualizing nih dia, misalkan jadi ustazah berarti. Oke. Next kayaknya ya, insya Allah, amin. Jadi ada referensi nantinya aktivitas atau kegiatan yang ada gitu. Oke, jadi ini disebut dengan Strength Cluster Map. Oke. Nah, jadi itu tadi buat teman-teman yang kepo dan penasaran banget pengen dapat hasil yang kayak gini, boleh langsung ke Show Fitrah. Bener nggak Kak? Betul sekali. Itu tadi. Nah, di Show Fitrah sendiri ada nggak sih Kang praktek-praktek buat tes talent mapping? Oke. Nah, di sekolah Fitrah ada ya layanan talent mapping gitu ya, untuk membantu gitu ya, membantu teman-teman atau keluarga gitu yang mau mengetahui bakatnya gitu ya. Nah, misalkan untuk pemuda kan ya dia biar tahu ya, maksudnya aktivitas yang dia mau lakukan itu apa kayak gitu kan. Kadang kan kamu mau ngapain nggak tahu, saya nggak tahu mau ngapain, nggak Banyak tahu sih, banyak banget. ngapa-ngapain kan. Kebanyakan kan kita mengikuti arus kayak gitu, maksudnya mengikuti lah apa yang ada. Terus mungkin untuk keluarga ya, untuk komunikasi nanti sama suami istri gitu kan, biar lebih tahu kepribadian masing-masing itu bagaimana kayak gitu. Begitu juga nanti ke anaknya kayak gitu kan, dia lebih, kalau orang tua udah tahu kan, sifat saya kayak gini kayak gitu, nanti juga ke anak juga, ternyata anak saya sifatnya kayak gini kayak gitu, jadi lebih paham juga gitu ya. Mau diarahinnya kemana Ya, gitu. nanti kan lebih kerjasama, kan harusnya kan saling melengkapi ya, bukan saling menuntut nantinya ya. Iya. Begitu juga di perusahaan kan harusnya saling melengkapi ya kayak gitu. Oke, kalau di School Fitra sendiri kan lebih ke parentingnya ya. Ya. Itu berarti kan target kita ke orang tuanya. Tapi kalau untuk talent mapping sendiri tadi kita udah sempat bahas kalau biasanya tes itu di atas umur SMP gitu. Apakah orang tua harus membawa anaknya ke School Fitrah atau orang tua bakal dibekali dengan ilmu yang nantinya bisa dilakukan di rumah gitu. Oke. Nah, tentunya pertama orang tuanya harus mengenal dirinya sendiri dulu sebelum ke anaknya kayak gitu ya. Bakat ibunya apa, bakat ayahnya apa kayak gitu kan. Nah, nanti dilihat nih, ibu ini kuatnya di mana, ayah ini kuatnya di mana. Nah, nanti kan itu bisa saling sinergis nih kayak gitu kan. Ternyata dua-duanya suka mikir gitu ya. Jadi adu overthinking gitu kan? Ya enggak. Enggak beda ya. Kan ada overthinking. Justru dengan kita tahu gitu, sama-sama bakat kuatnya sama. Nah, justru kan lebih minim debat kayak gitu ya. Lebih sama-sama menyadari gitu bahwa kita sama-sama suka mikir ya, hayu kita mikir bareng-bareng kan, dibanding nanti gak diajak untuk mikir kayak gitu. Oke, jadi apakah nantinya orang tua harus membawa anaknya ke School Fitrah atau orang tua akan dibekali ilmu yang nantinya bisa dipraktekkan di rumah untuk tes talent mapping anak-anak mereka nih? Oke. Ya, jika anaknya udah di atas SMP ya bisa juga ya melakukan tes talent mapping. Yang kedua ya bisa juga orang tuanya belajar di School Fitrah nih untuk mengobservasi anaknya kayak gitu, untuk belajar. Oke, jadi orang tuanya nanti akan dibekali ilmunya aja gitu ya kan. Jadi untuk mengimplementasikannya sendiri ya di rumah. Nah, kalau untuk biayanya sendiri berapa nih Kang? Boleh di-spill dong? Untuk biayanya sendiri mungkin ini ya, mungkin nanti di kolom deskripsi ya.
Oke, atau enggak boleh banget nih lari ke Instagramnya Shelfitra, official Instagramnya ada @Shelfitra. Bener nggak Betul Kang? sekali. Betul. Oke, nah gimana sih caranya buat ayah bunda teman-teman yang ada di rumah kalau mau mengikuti kelas tersebut? Oke. Nah, di talent mapping itu di Sekolah Fitra itu ada layanan talent mapping kayak gitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan secara personal atau secara grup. Bisa juga kita kerjasama atau mengundang gitu ya. Kerja sama atau mengundang gimana nih? Mengundang Sekolah Fitra ke tempat atau ayah bunda bisa berkunjung ke lokasi Sekolah Fitra Oke. di mana ya? Di mana Sekolah Fitra itu? Di Bojong Soang, di Bandung, Jawa Barat nih tepatnya. Nah kalau cara ngikutin kelasnya itu apakah tinggal langsung daftar, menghubungi si yang tertera atau gimana nih Kang? Oke, nanti ada mungkinnya di kolom deskripsinya gitu. Oke. Mungkin bisa di sana. Nah boleh banget nih ajakan. Atau di bawah ini ya nanti. Oke. Oke, boleh banget nih Kang Atep ngajak teman-teman atau ayah bunda yang ada di rumah untuk mengikuti kegiatan talent mapping yang ada di Shelfitra. Oke, ayah bunda atau adik-adik kita harus sadar ya, atau ya setiap orang memiliki bakatnya masing-masing gitu ya. Begitu juga ayah bunda gitu. Nah, penting sekali untuk mengenal yang utama yaitu diri sendiri dulu. Nah, kita kuatnya apa, lemahnya apa. Nah, nanti bisa tahu nih apa yang harus kita asah dan apa yang harus kita tanggulangi kayak gitu. Dan kita juga tahu nih kalau untuk bersinergis nanti dalam hal apa seperti itu. Sehingga nanti dalam mengarahkan anaknya bisa lebih positif, bisa lebih rileks seperti itu. Oke, jadi bisa lebih bermanfaat. Nah, jadi pada intinya talent mapping ini penting banget ya terutama buat generasi Z nih yang masih bingung, aku bisa apa sih sekarang, skill aku mau aku bawa kemana sih, mau aku arahin kemana sih gitu ya Kang. Nah, seneng banget aku hari ini bisa kedatangan Kang Atep di sini buat ngobrol santai tentang talent mapping. Terima kasih banget Kang Atep udah menyempatkan diri untuk hadir buat ngobrol sore santai bareng aku. Jadi terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk mampir ke Instagramnya Shelfitra @Shelfitra. So, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.